Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi denganku Muhammad Yunus Almeida. Baik, di video sebelumnya kita telah belajar tentang pengenalan dari si Bootstrap ini dan video ini kita akan belajar pengenalan juga ya teman-teman, pengenalan lebih lanjut. Tapi kita kenalannya itu memakai studi kasus gitu. Jadi ya kebanyakan ntar lagi kita memakai yang namanya Bootstrap dan sedikit sekali kita juga akan mengkolaborasikannya dengan si style sheet atau CSS ini ya. Baik, website gimana nih Mas yang mau kita bikin gitu kan? Oke, yang mau kita bikin itu bentar ya. Aku lupa meletakkan foldernya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih akan seperti ini yang akan kita bikin. Nggak apa-apa lah, kita sederhana aja. Jadi nggak ada lanjutannya ya, di bawah ini nggak ada lanjutannya. Jadi teman-teman bisa lanjutin sendiri gitu ya. Mau gimana nanti untuk ke depannya gitu. Misalkan ke bawahnya ini silakan kalian explore explore sendiri aja gitu ya. Oke, website ini menggunakan sangat menggunakan gitu. Website ini banyak sekali menggunakan si Bootstrap ini ya teman-teman. Jadi em, kita belajarnya ya kan Bootstrap gitu, dan kita juga seharusnya nggak terlalu melibatkan si CSS ini gitu, selain kita custom sendiri gitu kan, kayak warna ini aku custom sendiri gitu. Nah jadinya ya kita ya udah gitu, memakai si Bootstrap ini kebanyakan. Oke, untuk aset-asetnya sendiri ya teman-teman ya, kayak gambar ini sebenarnya, gambar ini satu aja sih sebenarnya ya, satu aset gitu, maksudnya satu gambar doang gitu loh. Jadi nggak ada gambar yang lain di dalam project kita ini. Dan yang ada ini cuman si icon gitu. Tapi icon ini kita menggunakan icon dari si Bootstrap-nya langsung gitu. Jadi nggak ada aset gambar lain selain gambar yang ada di sini aja gitu. Oke, untuk asetnya sendiri bisa kalian kunjungi ya GitHub-nya aku, Yunus Almeida ini, lalu searching aja ya studi kasus course landing page, atau ya ininya kayak gini, HTTP-nya atau linknya. Jadi linknya udah aku letakkan di sini, silahkan kalian pause dan kalian bisa datangi ya untuk mendownload si gambarnya ini. Oke, seperti ini. Silakan kalian pause dan silakan kalian downloadnya. Oh ya, ininya ada di mana Mas? Gambarnya ada di mana gitu? Gambarnya udah ada nih di image. Cuman ada satu gambar doang gitu, images gitu. Jadi aku nggak menggunakan banyak gambar dulu ya, karena ya explore sendiri aja tuh kalian nantinya. Oke, untuk stylenya aku sedikit banget nih teman-teman. Jadi cuman ada sekitaran 68 lah gitu, 68 CSS atau baris gitu untuk CSS-nya itu sendiri. Oke, sekarang kita mulai aja. Pastiin kalian sudah punya satu folder untuk project kita ini gitu. Misalkan dinamain studi kasus atau belajar bootstrap studi kasus atau apapun terserah kalian, oke ya. Dan hal pertama yang harus kita lakukan, kita bikin dulu file yang namanya index.html ini, HTML. Lalu setelahnya kita bikin styles dan kita bikin images untuk meletakkan gambarnya, dan juga kita bikin vendors untuk meletakkan aset luaran gitu, kayak bootstrap lalu apa gitu nantinya kalau kita butuh gitu. Oke, lalu setelah itu di style ini kita bikin style.css begitu, seperti biasa sih sebenarnya. Oke, di vendors ini teman-teman, jadi kan kemarin kita sudah download tuh yang namanya si Bootstrap-nya ini kan. Jadi kita nggak perlu download lagi di situsnya. Jadi kita ya tinggal ini aja. Kalian downloadnya di mana gitu. Misalkan di kompres gitu, misalkan di sini gitu. Ya udah cari aja yang kemarin itu gitu. Karena aku ada di learning lalu web starter pack, ya udah aku menggunakan yang si Bootstrap 5.2.1 yang itu. Jadi dibuka dulu gitu ya. Lalu DIST ini kita bisa copy atau
kita tarik ke sini gitu. Nah, kita tarik, udah tinggal nunggu kopinya. Dan dist ini kita rename ya menjadi si bootstrap. Bukan si bootstrap doang gitu, nggak ada, sorry, nggak ada C-nya, bootstrap. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, lalu untuk gambarnya nih Mas, gambarnya itu kita letakkannya itu di mana? Misalkan udah di-download ya. Bentar, punya aku nggak di-download melainkan di folder yang tadi tuh kayaknya. Oke, jadi aku datangi dulu gambarnya, aku copy. Jika kalian masih belum mendownloadnya, silahkan di-download ya teman-teman ya. Kalau misalkan mau pakai gambar yang lain juga nggak apa-apa. Oke, di sini image ya namanya. Silakan ditarik ke images ini. Oke, udah kelar nih. Starter kita udah kelar nih. Tinggal kita ngoding untuk yang HTML-nya gitu. Seperti biasa, kita ngoding HTML itu ya udah kayak biasanya gitu. Misalkan kayak gini, command abbreviation-nya, lalu di sini kita mungkin kasih nama aja belajar bootstrap dengan studi kasus, misalkan seperti itu. Lalu di bawahnya kita panggil si bootstrapnya ini ya dengan link titik 2 CSS gitu. Misalkan nggak muncul, kembali lagi aku mengingatkan kontrol spasi gitu ya teman-teman. Oke, yang hrefnya ini kita usahain ke bootstrapnya itu dengan cara apa gitu, titik gini gitu, lalu muncul nih kayak ininya, atau ya langsung aja kontrol spasi juga nggak apa-apa gitu. Misalkan vendors bootstrap css, lalu kita cari si bootstrap.min.css begitu. Kenapa yang min Mas? Karena memang yang min ini adalah yang paling kecil tuh ukurannya begitu. Oke, lalu kita panggil yang style.css dengan cara ya udah sama link css, lalu kontrol spasi style.css begitu. Oke, kita panggil juga scriptnya atau javascript dari si bootstrap ini gitu dengan cara script src gitu, lalu kontrol spasi vendors bootstrap js bootstrap bundle.min.js, udah kelar gitu kan. Oke, kita langsung aja ya. Kita ngoding di sini. Jadi ngodingnya ya di atasnya script dan di bawahnya yang body ini usahain di dalamnya body gitu ya. Oke, di sini kita lihat dulu dia studi kasusnya apa gitu. Dia sekarang ini apa nih namanya? Navigasi bar gitu ya teman-teman. Jadi untuk navigasi bar sendiri sudah ada sebenarnya di dalam si bootstrap ini gitu. Jadi kalian ke bootstrap.getbootstrap.com. Jadi kita ya copy paste saja juga nggak apa-apa gitu. Di sini ada read docs atau dokumennya. Dan kita searching di kiri ini atau dengan cara klik yang atas ini lalu navbar gitu. Nav aja juga nggak apa-apa. Usahain di sininya adalah si navbarnya gitu. Kita klik. Oke, jadi di sini udah ada nih teman-teman. Nah, di sini udah ada gitu untuk yang navbarnya ini gitu. Kalian copy juga nggak apa-apa gitu. Tapi untuk aku sendiri aku nggak bakalan copy karena kebanyakan nanti nggak ada elemen yang nggak aku pakai kayak ini. Lalu yang ini aku nggak pakai gitu. Area current ini aku nggak pakai gitu. Misalkan yang drop down ini juga aku nggak pakai gitu. Daripada aku menghapusnya dan kalian bingung gitu ya. Lebih baik aku ngoding dulu aja gitu. Ini juga nggak aku pakai gitu. Oke, ini sebenarnya sama ya codinganku, tapi lebih simple aja codingannya karena nggak ada elemen-elemen yang nggak aku ini juga kayak ini, kayak area controls, area expanded, ini nggak aku codingin gitu. Tapi ya untuk span, kelas navbar, toggle icon ini juga aku codingin lah gitu. Intinya ada beberapa yang nggak aku codingin gitu karena memang nggak terlalu penting gitu untuk si project kita. Nah, silakan kembali lagi ke Visual Studio Code dan ikuti dulu ya. Ntar lagi aku jelasin juga. Kita tulis nav gitu, lalu titik, ya nav titik gitu ya. Lalu titiknya navbar, lalu setelah itu navbar titik lagi ya, navbar expand
LG gitu. Lalu BG titik lagi BG wide titik lagi PY5 gitu. Nah, seperti ini hasilnya gitu kan. Nah, gampang banget daripada kita nulis satu-satu nav, kelas, navbar apa gitu. Tinggal ikuti tips dari aku. Titik, 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 dan yang lain. Lalu setelah itu titik, untuk div-nya ya, di sini udah muncul nih hasil akhirnya gitu. Misalkan di sini ditambahkan kontainer. Nah, hasil akhirnya kayak gini nih, teman-teman. Div class container gitu. Ya udah kita klik aja. Oke, seperti itu. Sama nggak Mas sama yang ada di Bootstrap? Sama gitu. Nav kelas navbar navbar expand LG BG like dianya, tapi aku BG white gitu biar putih. BG like ini nggak terlalu putih ya, kayak ini kayak backgroundnya ini gitu, dia nggak terlalu putih juga. Lalu ada container fluid gitu, aku container aja gitu. Fluid itu terlalu ke kiri atau terlalu ke samping gitu ya. Kalau container sedang-sedang aja kayak ini gitu. Oke, setelah itu aku jelasin ya yang codingan ini. Jadi navbar ini wajib ya teman-teman. Navbar expand LG ini juga wajib karena udah bawaan dari si bootstrapnya gitu. Kenapa kok aku hafal? Karena memang sering banget tuh aku ngodingnya gitu. Lalu untuk BG ini background teman-teman. BG white, ada BG like dan lain sebagainya. Cara lihatnya di mana Mas? Di bagian color. Di bagian color cari aja di sini. Color. Nah, ini ada BG primary misalkan ditambah, ini kan primary, secondary gitu. Kalau misalkan mau BG background gitu ya, BG kan singkatan dari background. Nah, kalau mau background itu ya BG primary gitu. Misalkan mau teks gitu ya, yang warnanya biru gitu, ya udah teks primary dan lain sebagainya. Begitu. Ada yang bisa ditambahin ini ya, border. Jadi kan kalau misalkan mau bordernya biru atau merah, misalkan merah itu ya udah border danger misalkan seperti itu gitu ya teman-teman ya. Karena di sini BG white berarti kan backgroundnya putih gitu. Untuk PY ini sendiri apa Mas? PY itu padding atas bawah, Y sumbu atas sama sumbu bawah gitu teman-teman. Y PY gitu, misalkan PS gitu ya, ini kan jarum jam gitu kan muternya. PS itu startnya itu di kiri gitu, start jam arah jam 9 itu startnya gitu. Dan ada PS gitu di sini udah ada sih sebenarnya di bagian, bentar, breakpoints container, bentar ya aku cari dulu ya bagian-bagian yang itu kayaknya di padding cari aja kali. Padding misalkan ini udah ada spacing di menu spacing gitu. Nah, sambil perkenalan sekalian aku juga studi kasus tuh ntar lagi. Oke. Ini spacing itu ada dua tuh teman-teman, margin dan juga padding gitu. Sebenarnya udah banyak aku mention sih untuk padding sama margin ini, jadi nggak terlalu banyak aku jelasin gitu. Intinya margin itu jarak sama padding itu jarak juga gitu. Tapi margin ini jarak keluar keluar dari elemen. Misalkan ini marginnya ya ke sini gitu. Di luarnya elemennya gitu, di luar elemen dari search ini gitu. Kalau padding itu di dalam elemennya, misalkan dari bordernya search ini ke dalam tulisan searchnya ini gitu, itu padding gitu. Dari dalamnya gitu, jarak di dalamnya. Nah, di sini udah ada nih. Misalkan mau margin top gitu. Ya udah ditambahin T jadi MT gitu. Kalau di marginnya doang dia disingkat menjadi M. Kalau padding dia disingkat M gitu. Silakan dibaca-baca aja ya. Ini udah ada sih penjelasannya gitu. Dan misalkan margin top atau padding top silakan ditambahin T gitu. Margin bottom itu ditambahin B gitu. S itu start atau kiri gitu ya. E itu end atau kanan gitu. Ini udah ada juga. Oke, seperti itu ya. Untuk X itu left dan right, jadi kanan kiri. Kalau Y itu top sama bottom gitu, jadi atas bawah gitu. Kalau blank itu ya margin doang gitu. Maksudnya 4 sides gitu. Misalkan M5 gitu ya. M5 itu ya udah semuanya marginnya 5 gitu, teman-teman. Oke, untuk jaraknya sendiri atau sampai berapa M-nya ya. Ini kan ada MT0, MS1 gitu kan. Nah, itu sampai 5 tuh, teman-teman. Jadi ada margin MT1, MD2 sampai MT3 MT5 gitu maksudku. Oke, untuk jaraknya sendiri itu spacer dikali
titik 25 gitu atau 0,25 untuk spasinya atau spasinya itu untuk jaraknya berapa gitu ya, kisaran kalau M1 itu ya 4, kayaknya 4 piksel gitu, 4 piksel iya kayaknya 4 sampai 6 piksel lah gitu kalau yang satu MS1 misalkan. Kalau dua ya berapa gitu, kalau dua itu dikali 0,5 gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke dalam studi kasus kita. Dan di sini udah jelas ya MY5 gitu ya. Dan setelahnya kita ngoding A gitu. A itu untuk logonya. Nah, bar brand gitu. Jadi href-nya nggak kemana-mana dan udah sih sebenarnya. Landing page misalkan judulnya seperti ini, seperti itu. Lalu button ya. Jadi diikuti dulu aja. Button, nah bar toggler gitu. Oke, type-nya ya button, dan ada lagi database toggle, toggle-nya apa gitu, misalkan collapse. Ini sebenarnya udah ada sih sebenarnya di navbar tadi itu gitu, saking aku rada hafal aja. Target, oke, targetnya ini misalkan navbar menu misalkan. Oke, untuk buttonnya sendiri di dalamnya ada span titik ya, navbar sorry, navbar toggler icon gitu. Loh mas kok hafal gitu? Ya sering banget tuh nyobanya aku. Oke, dan itu sesuai sih sama yang di si navbar ini. Udah ada di sini navbar dan kita lihat itu sama persis teman-teman. Jadinya nggak sama persis sih, ada beberapa yang nggak aku gunain gitu. Misalkan navbar toggler icon ini persis, navbar toggler itu persis ya teman-teman ya. Ini database collapse, database target. Lo mas kok masnya kok navbar menu doang, itu nggak masalah teman-teman. Saking yang navbar support content ini harus sama dengan navbar support content yang ada di sini gitu. Jadi ini entar lagi yang bawah ini bakalan aku namain navbar menu gitu. Dan untuk yang ini nggak terlalu penting-penting amat, jadi nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi ya simpel-simpel aja sih aku. Oke, aku jelasin ya, navbar brand ini ya udah brandnya gitu. Emang sama Bootstrap itu dinamain navbar brand untuk si logonya ini gitu ya teman-teman. Dan navbar toggler yang ini juga bawaan dari Bootstrap, jadi nggak terlalu aku usik atau nggak terlalu aku ubah-ubah banget gitu kan. Oke, untuk hasilnya sendiri kita mungkin go live aja ya. Kita lihat dulu hasilnya gimana. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi ada landing page saja nih. Nah, lo Mas, button tadi tuh di mana? Santai. But yang tadi itu button itu di sini nih, teman-teman. Jadi di inspect ya. White bentar. Belum. Nah, di inspect lalu dijadiin bottom. Dijadiin ini maksudku. Dijadiin mobile atau responsive-nya gitu. Dan untuk itu sendiri, untuk button itu sendiri itu ini. Jadi dia nggak akan ada kalau di bawahnya, sorry, kalau di atasnya ini, di atasnya ukuran 768 pixel, lihatnya di sini gitu. Nah ini kan, ini 584 gitu dimensinya gitu. Ini 746. Kalau di atas 700, 700 berapa? 768 dia udah ganti, nggak ada. Sorry, 900-an gitu maksudku. 900-an dia udah nggak ada nih gitu. Oke, seperti itu teman-teman ya. Untuk yang ini gitu. Ini belum fungsi karena memang nggak ada menunya gitu. Jadi sekarang kita tambahkan. Oke, di sini terlalu kebanyakan ya. Untuk ukuran atasnya ini terlalu kebanyakan. Jadi aku ganti PY-nya menjadi PY3 gitu. Oke, di sini kita tulis buttonnya, sorry, kita tulis menunya dulu gitu. Jadi collapse kayaknya. Collapse lalu navbar collapse gini. Lalu kalau mau nulis ID ya udah pakai pagar ini gitu. Navbar menu. Usahain kembali lagi
Navbar menu ini harus sama dengan yang ini gitu. Ini ada pagernya sedangkan ini enggak gitu. Pagar ini menandakan kalau ini tujuannya ID gitu. Oke, setelah itu UL ya. UL itu ya udah ada sih pembahasannya di HTML kemarin kan. List gitu kan. UL lalu navbar, nav. Lalu ms auto. Misalkan seperti itu. Dan LI sekarang kan ada UL, ada LI. LI-nya nav item gitu. Lalu ada A gitu. A-nya yaitu nav link gitu. Nah, kelasnya maksudku ya. Semuanya tuh nav kelasnya kayak nav item barusan aku ngomong. Itu kelasnya. Oke, kelasnya ada home, lalu shift alt bawah gitu. Lalu ada home, lalu ada service. Shift alt bawah lagi, about. Shift alt bawah lagi, portfolio. Shift alt bawah lagi, testimonials. Shift alt bawah lagi, kontak us. Gitu. Untuk kontak us ya ada perbedaan tapi ntar lagi aja kita lihat hasilnya. Dan kita hilangin dulu ya yang ini ya. Inspeknya udah oke. Udah kelar nih, udah ada hasilnya. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk kontak as ini kita harus samain dengan yang di sini dulu gitu. Jadi kontak as itu warnanya beda nih teman-teman. Dan warnanya itu sendiri itu ada kodenya ya teman-teman. Jadi aku kesiniin dulu, inspek dulu itu kodenya apa, aku lupa soalnya. Oke, itu kode warnanya aku copy aja. Jadi kalian tinggal di copy aja ya. Nah, tinggal bukan copy ya, tinggal lihat gitu. Oke, karena dia berbeda, kontak us ini berbeda ya, bukan ini, bukan navlink, itu ya udah kita bikinnya menjadi button gitu. Jadi ada BTN, lalu titik BTN lagi, lalu primary gitu. Lalu ya udah gitu, gitu doang. Lalu ada juga rounded fill gitu. Lihatnya di mana? Di bootstrap. Oke, seperti itu dan kita lihat hasilnya. Boom, udah kelar. Sudah kelar ya teman-teman ya. Oke, kita tambahin lagi untuk margin kirinya kan MS kan yang seperti aku tadi bilang itu awalnya 0 gitu. Lalu tapi pas dia ukuran besar MS LG gitu itu jadi ada 3 gitu. Maksudnya jaraknya lah gitu. Nah, jaraknya ada celah lah gitu sedikit ya nggak kayak ini gitu maksudku. Oke, seperti itu teman-teman dan ya udah kita ubah dulu di CSS-nya untuk warnanya itu sendiri. Nah, style.css. Oke, sebelumnya em, oke lah kita bikin dulu ya teman-teman. Yang namanya variabel. Aku belum jelasin nih variabel itu apa di dalam CSS itu bisa apa enggak gitu kan. Karena memang kan di JavaScript itu ada yang namanya variabel, tapi aku nggak jelasin nih di CSS itu ada apa enggak gitu. Ternyata memang ada tuh teman-teman. Pakai yang namanya kayak ginian gitu. Jadi ada root, terus kita meletakkan variabelnya seperti itu gitu. Jadi kan kalau di JavaScript itu variabelnya dengan cons atau var gitu kan. Nah untuk ini beda, untuk CSS ini beda dengan cara seperti ini. Minus 2 kali ya udah apa gitu. Misalkan primary color gitu. Titik 2 apa gitu isinya gitu teman-teman. Oke kayaknya satu deh. Satu apa dua ya? Bentar aku lihat. Satu ya teman-teman ya. Jadi nggak dua, bukan dua, melainkan satu gitu ya. Rootnya. Oke, cara mempraktekannya gimana Mas gitu? Cara praktekannya misalkan di sini kan ada BTN primary gitu kan. BTN primary itu udah biru tuh di si bootstrapnya, tapi aku pengen ganti itu. Jadi titik ya BTN primary gitu. Lalu background background color gitu ya. Min aja di sini udah ada nih primary color dan warnanya ini gitu. Ya udah seperti itu. Udah kelar dan warnanya nah beda ya teman-teman. Tapi di sini kayaknya ada border yang warnanya masih warna default gitu. Jadinya ya udah kita ubah juga. Border color berarti.
border color, primary color gitu. Udah kelar. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk cara mengganti dan mengganti warna BTN-nya sama menerapkan si variabelnya ini. Oke, sekarang apa? Kalau kita lihat di dalam studi kasus kita, dia menggunakan em, font maksudku, font yang berbeda gitu dengan yang punya kita gitu. Silakan disimak aja gitu. Itu berbeda nih teman-teman. Oke, sekarang aku mau dia update font gitu. Jadi fontnya berbeda sama yang kita. Jadi kalian datangin aja ya fonts.google.com seperti ini gitu. Ya udah enter aja. Oke, lalu dia itu bakalan ada ya sejenis seperti inilah gitu teman-teman. Seperti ini gitu. Jadi bakalan muncul seperti ini. Sebenarnya ini udah aku mention di materi sebelumnya ya teman-teman ya. Materi font di dalam CSS gitu. Silakan kalian searching, nama fontnya itu adalah DM Sans. DM Sans seperti ini dan klik aja. Sekiranya muncul seperti ini gitu. Nah, munculnya seperti ini. Lalu kalian ke bawah aja, bentar ya. Di sini aku kosongin dulu karena aku udah melakukannya. Jadi kita akan menggunakan fontnya yang ini gitu dan kita gak akan mendownloadnya, melainkan memakainya langsung dari sini gitu. Dan tentu itu harus membutuhkan koneksi internet gitu kan. Oke, jadi di sini kalian diklik aja yang di sini ada tombol plus ya. Kalau udah di sini tombol plusnya keganti tombol minus gitu. Jadi ya jangan diklik lagi gitu. Lalu yang medium 500 juga sama bold 700. Udah cukup karena memang sampai 700 saja. Oke, setelah itu akan muncul seperti ini. Jadi kalau misalkan nggak muncul teman-teman barusan, silakan kalian pencet yang ini gitu. Oke, di sini udah ada dan kita milihnya yang import aja biar kita bisa menggunakannya di CSS gitu. Bisa aja sih menggunakannya itu dengan yang di HTML, tapi aku nggak melakukannya. Oke, di sini bisa kita copy ya. Kita lihat letakkannya itu paling atas saja gitu di sini. Oke, seperti itu. Dan di bawahnya root itu kita bikinnya seperti ini. Nah, bintang ini berarti keseluruhan kode HTML gitu tuh teman-teman, itu namanya bintang seluruh kode gitu. Jadi seluruh kodenya kita reset dulu marginnya 0 gitu ya, lalu paddingnya juga 0 dan box sizing itu um, bor ya box sizing itu apa, specifies the behavior of the width and height properties gitu, spesifiknya ya untuk ya box sizing lah gitu. Teman-teman kalau misalkan bingung itu apa, silakan di searching aja ya. Jadi nggak aku jelasin karena terlalu lama gitu nantinya. Oke, box sizingnya border box gitu. Dia spesifik width and height respective min max properties gitu ya. Dibaca aja lah gitu. Oke, lalu setelah itu font family gitu. Font family-nya adalah DM Sans gitu kan, sesuai namanya. Lalu sans serif. Lo mas taunya dari mana? Taunya dari sini. Oke, gitu ya teman-teman. Dan oke, kita kembali lagi ke codingan. Lalu udah sih sebenarnya ini dan kita lihat hasilnya udah selesai, udah landing page, udah bener nih. Oke, sekarang kita ganti yang bagian ini, bagian warnanya gitu kan. Warnanya pas dia aktif kan biru dan pas kita hover dia juga biru tuh teman-teman. Jadinya ya kita lihat dulu, bukan lihat, kita gantilah gitu ya warnanya gitu. Oke, setelah itu kita ke indeks ya. Kita hilangin aja. Untuk indeks style.css-nya aku bikin kayak gini aja. Jadi ada dua gitu ya biar aku nggak terlalu bolak-balik ya. Oke, udah sih sebenarnya dan kita codingnya di bawah sini. Kita panggil dulu yang bagian intinya gitu. Maksudnya yang induknya dulu gitu, biar lebih spesifik kita manggil yang
Kita mau manggil yang navlink ini nih, teman-teman. Dan yang pas aktif gitu ya udah kita tambahin aktif tuh di sini. Kalau mau aktif gitu. Silakan ditambahi ya, itu yang aktif gitu. Kalau kalau yang sekarang itu hasilnya dia lebih hitam daripada yang lain, gitu kan. Untuk yang aktif gitu. Tapi sekarang kita bakalan ganti, bukan hitam, melainkan biru gitu. Birunya primary color yang udah kita set ini gitu. Jadi kita panggil dulu navbar ya. Lalu setelah itu panggil yang navbar nav langsung ke UL-nya. Navbar nav, lalu nav item, lalu nav link. Navlink itu karena dia barengan sama aktif, ya udah jangan dikasih spasi gitu, langsung aktif. Begitu tuh teman-teman, dan kita lihat color, kita set gitu colornya menjadi primary color gitu ya. Kita lihat hasilnya dia akan biru gitu. Tapi pas kita hover dia tetap apa sih namanya? Black atau hitam gitu. Oke, caranya ya udah kita bisa mengkopinya si file di bawah, tinggal diganti di sini aktif itu menjadi titik dua hover gitu. Tapi ini bad practice gitu, misal maksudnya nggak salah gitu, tapi nggak ini keliru, nggak salah tapi ya kurang gitu loh. Nggak ada short code-nya, maksudnya source code, sorry, nama istilahnya itu dalam dunia coding itu shorthand gitu. Kayak gini lah, shorthand gitu. Nggak kayak gitu gitu. Kalau kayak gini kan jadinya ada elemen yang sama gitu nilainya, tapi ininya beda gitu, panggilnya beda gitu. Lebih baik kan kita ya udah kita gabungin aja sama yang atas ini gitu. Caranya gimana Mas? Gitu. Caranya bisa kita karena kita udah mengetikkannya di sini ya. Kita bisa copy aja ya yang di sini. Lalu di bagian sini kita tambahin titik gitu. Tambahin titik ya udah kita paste di situ. Gitu udah, kita bisa meletakkannya di bawah juga gitu. Oke, lalu kita hapus yang ini. Dan kita lihat apa yang terjadi, dia sama aja gitu kan. Nah, gitu teman-teman ya. Dan kita akan mengganti yang landing page ini sekarang. Oke, landing page itu dia kelasnya navbar brand gitu. Jadi kita paling atas aja ya karena biar urut lah gitu ya. Dari yang atas ke bawah gitu. Oke, di sini kita tulis navbar dulu lalu navbar brand. Oke, colornya primary color gitu. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dan kita lagi-lagi bisa gabungin navbar brand ini dengan yang ini gitu. Jadinya ya udah gitu ya, udah jangan di coding di sini gitu. Jadi aku pengen ngerti, pengen kalian tahu lah caranya gimana. Tapi cara cara simpelnya kalau udah sama gitu hasilnya ya ya udah kita gabungin gitu. Kita tulis di sini navbar lalu navbar brand lalu koma gitu. Udah sama aja tuh. Kan sama aja kan ya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, setelah itu kita coding yang bagian bawahnya. Kita singkirkan dulu yang style ini. Ya, kita singkirkan dulu, kita tulis di bawahnya nav gitu ya, yaitu header gitu. Header lalu titik PY5 gitu. PY5 itu biar padding atas bawahnya itu sebanyak 5 gitu teman-teman. Sebanyak 5 itu kita bisa inspect gitu ya, 5-nya tuh berapa gitu kan. Kita ke body, lalu kita ke header gitu. Lalu di sini bakalan ada nih teman-teman, codingan untuk PY5 gitu. Jadi padding topnya 3 rem dan padding bottomnya 3 rem gitu. 3 rem itu berapa gitu. Jadi ya udah kalian searching aja di Google ya. 3 rem itu berapa pixel atau berapa apa gitu. Oke, setelah itu kan tulis saja kontainer gitu biar codingan kita sama lah gitu kayak ini, nggak terlalu ke samping banget ke sini. Itu kontainer gitu. Lalu ada row teman-teman. Row itu kita kan pernah belajar grid kan teman-teman kan ya. Kayak row itu biar dia kanan kiri kayak grid gitu. Nah, grid itu row itu memiliki 12 kolom. Kalau kalian mau mempelajarinya silakan ke get bootstrap-nya. Lalu pelajari yang namanya grid di bagian layout. Ini ada grid gitu. Silakan kalian pelajari sendiri gitu. Nah, seperti ini.
teman-teman. Kan row gitu kan. Seperti itu. Dan kita bisa ngelatih apa? Kita bisa lihat-lihat aja sih di sini. Nah, goalnya tuh berapa gitu teman-teman ya. Oke, misalkan call 8 berarti kayak gini, lalu call 4 kayak gini, lebih kecil gitu. Karena memang row itu batasannya tuh 12, ya 12 gitu, 12 kolom gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan mau full, berarti kan call 8 sama call 4 gitu dibagi gitu. Misalkan mau separuh-separuh gitu ya, kayak ini kan separuh-separuh. Ini berapa, ini kan separuh gitu kan. Nah, itu berarti ini call 6 sama ini call 6 gitu teman-teman. Jadinya ya sama-sama separuh gitu. Misalkan tadi kasus yang kayak gini Mas, ini berapa? Berarti kan 12 dibagi 3 gitu kan 4. Berarti kol 4. Ini kol 4 begitu teman-teman ya. Untuk mempelajari simpelnya gitu untuk yang grid ini. Tapi codingannya itu ada row, kelasnya dan juga ada call gitu. Nanti juga spesifik ada call 8 seperti ini. Ada juga ditambahin MD, LG gitu untuk spesifik ke ininya grid optionnya atau breakpointsnya dia di ukuran apa gitu, apa extra small, apa small atau medium dan yang lainnya begitu gitu teman-teman. Dan kita coding aja dulu ya, ntar lagi aku jelasin gitu lebih panjangnya lagi itu gimana. Oke, di sini tulis aja cool 6 gitu. Dan untuk HTML-nya kita lihat dulu ya. Oh, di atas itu ada P misalkan teks primary dan FW semi bold misalkan seperti itu. Dan setelah itu udah sih teks uppercase juga gitu. Jadi teks primary ini teksnya nanti bakalan biru gitu ya. Lalu FW semi bold ini singkatan dari FW gitu, font weight, ketebalannya gitu. Semi bold gitu ketebalannya. Lalu teks uppercase ini dijadiin semua teksnya itu besar gitu. Di sini tulisannya apa deh tadi? Tulisannya adalah welcome to landing page. Walaupun di sini kita tulis welcome to landing page kecil semua, dia akan hasilnya itu bakalan besar semua. White mana? Bentar. Udah ada tuh. Mana? Teks primary udah ada semua. Mana tuh? Kok hilang? Oke, belum di refresh. Welcome to landing page gitu ya teman-teman. Dan teks primary ini beda sama blue-nya ini gitu. Jadi ya kita iniin dulu, kita bikinin dulu teks primary color gitu tuh teman-teman. Dan kita lihat hasilnya gimana. Kalau misalkan hasilnya sama, ini kan birunya beda nih sama yang atas ini. Jadi kita bisa kasih di sini menjadi important gitu atau lebih penting lah daripada birunya teks primary yang pertama gitu. Oke, untuk ininya adalah selanjutnya itu bentar. Ini brand design development again gitu. Aku copy aja ya. Silakan kalian ini biar aku nggak terlalu lama-lama lah gitu ya. H1 header title. Kalian pakai kelas atau enggak juga nggak apa-apa, tapi nanti kalau misalkan kalian mau pakai kelas, ya udah panggilnya kelas. Tapi kalau enggak panggilnya H1 gitu, teman-teman. Dan kita lihat hasilnya gimana. Oke ya, hasilnya seperti ini. Gitu. Dan udah kita lihat lagi, kita coding lagi, lanjutkan dulu. Header title ini kita jadiin FW bold gitu. Lalu ada P text secondary. Nah, masih ingat kan secondary di colornya itu apa gitu. Jadi secondary itu colornya adalah abu-abu gitu. Untuk nulis lorem kalian cukup lorem gini ya. Lorem lalu di sini muncul tuh gitu. Lorem itu ya teks dummy lah gitu teman-teman. Lalu ada di sini button titik BTN lagi primary gitu. Lalu aku tulis PX-nya 4, padding kanan kirinya 4, dan namanya adalah bukan namanya teksnya learn more
learn more begini. Oke, udah sih sebenarnya. Oke, udah sebenarnya kayak gini ya teman-teman ya. Dan kita ganti-ganti untuk yang brand design development atau H1 ini, kita ganti gitu. Jadi kan itu header title gitu kan. Jadi ya udah kita ganti tuh di sini menjadi berapa gitu ukurannya. Ukurannya kan kecil tuh barusan daripada yang contohnya. Jadi ya kita tulis gitu. Jadi ya panggil dulu headernya, lalu titik header title. Loh mas ini kok nggak ada titiknya? Iya karena memang dia tag gitu. Jadi kalau tag HTML nggak ada titiknya, baru kalau kelas dia ada titiknya gitu. Lalu font size 72 pixel. Misalkan seperti itu dan kita lihat hasilnya, boom, udah sama persis. Oke, seperti itu ya teman-teman ya untuk ngodingnya gampang banget tuh. Karena aku sambil jelasin makanya agak lama. Oke, lalu pastiin kita ngodingnya lagi untuk gambarnya itu di sini gitu, yaitu penutupnya col 6. Kita tulis dulu col 6 lagi gitu ya. Lalu img-nya kita kontrol spasi, lalu images, lalu images.png gitu. Lalu kita lihat hasilnya, boom, udah bener tuh gitu. Ini untuk ukuran yang asli seperti itu. Tapi kalau kalian terlalu besar gitu ya ukurannya, ditambah widthnya berapa gitu. Biasanya kalau aku ngoding panjang gitu ya, aku di sini bakalan nambahin ya di CSS-nya itu img max width 100%. Biar apa? Biar gambarnya itu enggak terlalu lebar banget, terlalu apa namanya, ukurannya tuh nggak terlalu besar banget. Makanya aku tambahin max width. Jadi maksimal gambarnya itu ya udah 100% gitu, mengikuti ukuran dari si punyanya kita ini atau apanya ya ini ya. Device-nya kita ini gitu. Jadi nggak terlalu besar banget gitu. Oke. Lalu di sini aku bakalan tambahin gitu ya Aligen item center gitu teman-teman. Oke, ini gunanya untuk apa mas? Dia biar ukuran atau vertikal align-nya gitu ya, atau peletakannya, posisinya itu vertikal gitu. Nah jadinya seperti ini gitu. Nanti kalau misalkan tanpa Aligen item center itu, kita inspect aja dan kita hilangin tuh. Kita hilangin ya, misalkan di sini. Oh di bawah aja deh gitu ya. Kita hilangin, ini kan ada row Aligen item center. Kalau kita hilangin ini, dia akan nah ke atas gitu. Jadi nggak vertikal gitu ininya, ukuran layoutnya gitu kan. Jadi dianya ya udah gitu dari atas ke bawah. Tapi kalau dia ini dia kita kasih vertikal Aligen item center, dia bakalan nah mengikuti gitu. Maksudnya ada di tengah-tengah dari gambar ini gitu teman-teman. Oke, ini ada kekurangan. Kita inspect dulu, lalu kita kasih ini, kasih responsifnya. Pas dia ukuran apapun, dia tetap akan seperti ini, akan tetap ke samping gitu. Lah caranya gimana mas? Sekiranya dia nanti kalau misalkan ukurannya itu kecil, dia itu ke bawah yang ini, yang gambar ini. Caranya simple tuh teman-teman. Jadi kan ini kalau 6, ini ditambahin MD aja gitu. Ini juga ditambahin MD gitu. MD itu middle. Jadi pas ukuran di bawahnya middle ini, di bawahnya 768 gitu kayaknya, itu bakalan ke bawah gitu. Maksudnya call-nya itu kembali ke semula yaitu 12. Nah, seperti ini ke teman-teman. Jadi pas dia ukuran di bawahnya ini, perhatiin perhatiin yang ini ya. Nah, di bawah ukuran 768 dia bakalan ke bawah gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, siap seperti itulah. Oke, udah untuk yang gambar ini, untuk yang header ini udah kelar. Lalu kita coding yang bagian berikutnya. Kita tulis aja section, lalu PY 5. Lalu kembali lagi container dan di sini kita langsung tulis aja H2 misalkan section title. Nah, lalu tulisannya apa tuh? Tulisannya Creative Design Solution.
Dia tuh ukurannya berbeda tuh teman-teman sama yang ini gitu. Jadi kita bikinnya beda lagi. Lalu karena dia, kita lihat dulu deh ya hasilnya gimana punya kita. Aku hilangin dulu yang bagian ininya. Yang mana tuh? Nah, yang ini. Nah, dia ada di kiri, ada di sini. Kita kan maunya di sini gitu. Nah, bisa ditambahin text center di sini. Text center itu untuk CSS-nya adalah text align center gitu. Udah sih sebenarnya. Lalu kita tambahin juga FW bold biar gak terlalu banyak tuh kita nambahinnya di CSS-nya langsung begitu. Oke, lalu di bagian sini kita tulis saja p text secondary text center juga titik lagi lalu apa gitu tulisannya. Oke, tulisannya itu kita lihat lagi professional design agency to provide solution gitu, aku copy aja ya. Nah oke, jadi kalian bisa tulis ini, bisa di pause. Oke, udah sebenarnya, dan di bawahnya P ini kita tulis juga row, titik row gitu. Nah, kan sama aja sama yang di atas. Itu simpelnya. Kalau kita pakai grid kan masih nulis tuh pas dia di ukuran berapa di HTML di CSS-nya gitu kan kayak kemarin itu kan. Nah, kalau kita menggunakan si Bootstrap ini enggak. Kalau MD 4 berarti kan kalau kita mau 3 yang ini gitu. Oke, seperti itu. Berarti kalau MD 4, 12 kali bagi 3 kan 4 gitu. Lalu ada juga fitur di dalam Bootstrap ini namanya card gitu. Card lalu udah sih gitu. Nah, lalu ada juga card body gitu. Ini udah punyanya ini ya, punyanya Bootstrap ya. Silakan kalian searching juga di dalam dokumentasinya si Bootstrap ini. Oke, karena aku mau menggunakan icon, jadi aku ke Bootstrapnya juga. Ke bootstrapnya lalu aku ke icon sini, aku klik kanan aja biar terbuka di dalam tab yang lain gitu ya. Oke, aku akan menggunakan yang ini gitu. Cara menggunakannya gimana mas gitu? Bisa dipakai npm ini seperti kemarin, nggak seperti kemarin sih karena kita nggak pernah nyoba gitu kan. Kita ke usage aja, usage. Kita klik aja dia bakalan ke bawah. Oke, sorry bukan usage sebenarnya tapi installnya gimana itu gimana? Kita pakai CDN aja tuh teman-teman. Kita pakai yang ini. Silakan kalian copy yang di sini. Oke, pas udah di copy, silakan kalian cantumin di bawahnya Bootstrap ini gitu. Di atasnya juga nggak apa-apa gitu. Jadi terserah teman-teman. Jadi kita pakai CDN aja tuh teman-teman ya. Oke, lalu untuk iconnya itu sendiri itu adalah dia target kayaknya yang ini. Lupa aku ya. Dia icon nama iconnya apa. Jadi ya udah bisa dicari sih sebenarnya di sini target mungkin. Nah, benar ya, bullseye. Kita klik aja dan di situ akan muncul kodenya yang ini. Nah, kita klik aja ya biar dia tercopy. Udah sih sebenarnya seperti itu aja gitu. Untuk menampilkan si iconnya ini. Dia tampil nggak? Dia tampil tuh teman-teman. Nah, ini tampil tuh. Tapi masih kecil gitu. Entar lagi kita ubah-ubah. Oke, lalu ada H4 lah gitu ya. H4 card title misalkan di sini. Lalu apa tuh ininya? Strategi. Nah, lalu untuk yang P-nya tetap ya text secondary. Lalu dia lorem aja nggak apa-apa, tapi loremnya itu terlalu panjang kalau yang ini. Kita pakai sampai elite aja. Gitu. Udah selesai. Dan di bawahnya lagi itu kan ada A gitu atau link gitu ya. Ya udah kita A gini, lalu text primary gitu. Dan hrefnya kosongin aja. Dan di sini learn more misalkan. Learn more atau apa gitu kayaknya yang di sini nggak apa-apa lah gitu berbeda. Oke, kayak gini ya teman-teman. Oke, berhasil dan kita ini dulu. Apa tuh namanya? Styling dulu lah gitu ya. Oke. Sebenarnya kartnya itu kita lebih dalam gitu menjoroknya. P4 misalkan. Nah, perbedaannya itu ini bakalan lebih ke dalam lagi. Nah, itu kan lebih ke dalam lagi dan memang seperti itu yang kau mau kan.
Oke, seperti itu dan udah sih sebenarnya. Kita langsung aja ke codingannya, ke CSS-nya ya. Kita tulis di sini card, lalu i, maksudnya yang ini kita styling dulu. Colornya itu dia primary color yang udah kita tentuin. Dan font size-nya itu 72 pixel. Misalkan seperti itu. Kita lihat besar enggaknya. Udah cukup seperti ini aja deh. Jangan tambah-tambah lagi tuh. Oke, setelah itu card title gitu. Jadi font size-nya itu misalkan 42, jangan deh, jangan 42, berapa kali ya? Gak usah deh kayaknya ya. Udah deh, gak usah kayaknya gitu doang lah, nggak apa-apa. Untuk ininya, cardnya. Udah sih sebenarnya kayak gini aja, kita ubah hovernya aja deh kayaknya. Kayak seperti ini ya, misalkan kurang H3 aja juga nggak apa-apa tuh teman-teman. H3 gitu, biar lebih besar gitu ya. Oke, seperti itulah. Agak lebih besar lagi. Oke, di sini keliru H3. Nah, oke, untuk yang ininya, untuk yang hovernya itu kita gini nih. Jadi kan kalau di sini, nah, nah di sini kan pas kita arahin backgroundnya berubah menjadi biru ya. Lalu kontennya semuanya berubah menjadi putih. Nah, itu gimana tuh caranya? Gampang tuh teman-teman. Jadi tinggal card lalu hover. Nah, setelah hover itu apa gitu? Gitu. I dulu lah gitu. Colornya kita ganti dengan white misalkan seperti itu atau kalian bisa FFF gitu atau white juga nggak apa-apa. Nah, lalu kita lihat hasilnya kita, boom. Sorry, cardnya belum. Jadi kan card hover dulu biar dia backgroundnya berubah. Kayak color lalu primary color gitu. Oke, kita fokus ke sini. Jadi aku besarin dulu. Oke, udah kelar gitu. Tinggal strategi lorem sama linknya gitu. Itu belum. Oke, karena semuanya putih, jadinya kita bisa komain aja gitu. Card hover lagi, baru H3 gitu. Titik lagi, card hover lagi, baru apa gitu. Teks secondary mungkin. Teks secondary. Lalu koma lagi, titik lagi, card hover, titik lagi, teks primary. Karena kan di sini kelasnya teks primary gitu kan. Oke, kita save dan kita lihat hasil kita. Oke, untuk yang ini nggak berubah dan yang ini nggak berubah. Gimana mas sekiranya berubah gitu? Biar berubah dia kita tambahkan important. Nah seperti ini biar lebih penting gitulah katanya. Oke kita lihat hasilnya. Nah boom udah bener nih. Oke udah betul ya. Tapi nggak ada animasinya tuh. Kita tambahin dulu. Kita tambahin di atas ini aja. Biar apa? Biar rapi gitu ya. Jadi kan ada card I, card hover apa gitu kan. Biar lebih rapi gitu penulisannya. Ada transition. Sorry bukan transform. Transition min 3S gitu misalkan. Min 3S itu 0,3 second gitu seperti ini. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Dan udah sih sebenarnya kita tinggal copy aja shift alt bawah, shift alt bawah. Oke, tinggal diganti-ganti aja sih kontennya menjadi apa aja tuh yang di sini produk design. Di sini produk design dan ini ikonnya apa nih? Oke, aku kontrol O aja deh ya biar aku bisa nyontek dulu untuk ininya Bezier. Jadi aku copy aja untuk ininya produk desain yang ininya oke, untuk yang ininya Bezier dan untuk yang selanjutnya adalah development. Nah untuk yang iconnya dia misalkan kode slash. Nah udah sih jadi hasilnya kita. Oke seperti itu ya. Oke misalkan di sini terlalu kecil, terlalu banyak nih jaraknya, jadi kalian tinggal mainin nih di row-nya itu kita tambahin MT5 biar apa biar banyak tuh jaraknya. Oke seperti itu.
Oke ya. Jadi inspect lagi, kita lihat responsifnya, kita di paling kecil aja. Oke, di paling kecil dia jelek banget tuh, karena ini besar banget nih, gitu ya. Ini besar banget. Oke, caranya agar dia kecil, pas ukuran kecil itu gimana? Oke, bisa juga dengan ini namanya breakpoint gitu. Udah aku ajarin juga di CSS gitu. Add media, screen, and max width. Max width misalkan kita hitung 20, 286, 268, sorry, 2768. Nah, bisa kalian ubah-ubah sesuai dengan konten kalian gitu. Preferensinya ada di sini gitu. Ini ukurannya 320, Mobile M ukurannya 375. Untuk 768 itu sini untuk tablet gitu. Jadi pas ukuran tablet ke bawah dia seperti ini gitu, untuk stylingnya gitu. Jadinya ya itu di header, header titik header title, font size misalkan 42 pixel. Oke, seperti itu. Kita lihat hasilnya udah kelar seperti itu. Dan udah sih sebenarnya untuk yang ini nggak usah diganti juga nggak apa-apa. Untuk yang ini nih yang agak nggak bagus. Nggak bagusnya karena nggak ada bottomnya gitu, nggak ada jaraknya gitu. Oke, kita tambahin tapi nambahinnya bukan di CSS atau di CSS juga nggak apa-apa di sini. Margin bottom misalkan 20 pixel juga nggak apa-apa. Oke, seperti ini hasilnya ya. Oke, udah sih sebenarnya. Thank you ya teman-teman. Misalkan kalian ada kesulitan silakan di chat atau di grup ya. Oke, sebenarnya untuk margin bottom ini nggak ada di GitHub yang tadi aku share itu ya. Adanya di sini. Jadi di sini ada MB3 gitu. Jadi kalian ya opsional lah mau menggunakan MB3 yang ada di sini toh sama aja. Itu MB3 yang di sini ukurannya berapa dan di sini kita stylenya ya terserah kita gitu. Misalkan aku tak sesuaikan aja deh sama yang GitHub gitu. Teman-teman misalkan di GitHub lo gini mas, di GitHub lo gini juga nggak apa-apa gitu. Jadi kan aku ngoding lagi nih, aku nggak ngerti gitu kan. Jadinya ya nggak sama mungkin nggak apa-apa, tapi hasilnya, hasil dari programnya itu sama. Gitu ya teman-teman. Oke, thank you. Semoga berhasil semua. Dan kalau misalkan ada yang nggak berhasil, silakan kalian tanyain atau konsultasikan di grup Telegram. Baik, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.